Praise God. What a great song. Amen. We're going to go to the Word of God this morning. Amen. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. How many people here you love bargain? Oh yeah, Sunday school is starting for all the Sunday school. Yang sekolah minggu silakan masuk ke ruang sekolah minggu. Hallelujah. It's a favorite time of the week for some of us. Amen. So, how many like going shopping and finding a good deal? Jadi berapa orang yang pergi suka berbelanja dan menemukan harga yang sangat menarik atau harga yang sangat baik? What is a good deal? Jadi apa di sana harga baiknya, harga bagusnya? A good deal is when you get a good price. Dan yang baiknya adalah pada saat kamu mendapatkan harga sesuai dengan yang kamu inginkan. But also that the seller also is happy, right? Tetapi juga si penjual dia akan senang, dia akan bahagia karena menjual barang. We don't want to leave the person selling with a sad look, you know, they're looking like they've been ripped off. Jadi tentu saja kita tidak mau meninggalkan si penjual bahwa dia akan merasa lemas atau kecewa seperti kita merampok dia. We want a win-win situation, don't we? Jadi kita mau jadi seperti ada angin-angin solusi di sana. Jadi kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Win-win. Everybody wins. Jadi semuanya menang. Amen. That's what we want. Jadi semuanya menang. Amen. How many, you know, I know sometimes I hear stories of people working for very, very low salaries. They're working long shifts and they get paid peanuts. Dan saya juga pernah mendengar orang-orang yang di mana mereka bekerja begitu sangat dengan jam uang sangat lama dan bekerja sangat begitu keras, tetapi mereka dibayar dengan harga yang tidak sesuai, sangat kecil. Stories. Itu adalah kisah yang sangat buruk. Made me upset. Dan itu sangat menyedihkan. Because I believe the Bible presents a win-win situation. Karena sebenarnya Alkitab menginginkan supaya kita semuanya menang. Everybody wins. Kita semua supaya menang. Amen. And God has a perfect plan for us, for His church. Dan Tuhan mempunyai rencana yang sangat luar biasa bagi kita, rencana yang sempurna bagi This gerejanya. is the amazing truth of the Word of God. Dan ini adalah kebenaran yang sangat luar biasa tentang firman Tuhan. God's plan Rencananya Tuhan is the best. adalah yang terbaik. If we follow God's plan, Dan kalau kita mengikuti rencana Tuhan itu, we win. kita akan menang. Not just God wins, we win. Bukan hanya Tuhan saja yang menang, tapi kita juga menang. How many believe that? Berapa orang percayakan hal itu? Because God is not exploiting us. He's not looking for people He can manipulate. Jadi bukan karena Tuhan seperti berusaha memanfaatkan kita atau mengeksploitasi kita, tetapi ingin supaya kita juga ada manfaat dari hal itu. He wants us to be blessed Dia menginginkan supaya kita diberkati because He loves us. karena Dia mengasihi kita. So when we follow God's plan, we win and God wins. Jadi pada saat kita mengikuti rencana Tuhan, kita menang, Tuhan juga menang. But some people don't trust God. Tetapi beberapa orang mereka nggak percaya dengan Tuhan. They think that God is somehow trying to manipulate or scheme and rip us off. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa Tuhan sedang berusaha untuk memanipulasi kita, seperti berusaha merampok kita. But we're going to look at two passages of Scripture this morning Tapi kita akan mau melihat dua ayat pada pagi hari ini that are very practical, yang dimana sangat sederhana bisa that dipraktekkan, will help you and I to find God's will for our life, dan dimana kamu dengan saya kita dapat menemukan rencana Tuhan di dalam hidup a kita, perfect win-win situation. dan juga situasi yang menang bagi kita. And God's word is so perfect. Dan rencana Tuhan sangat sempurna. God's word, yeah, is so Firman perfect. Firman Tuhan sangat sempurna. That He tells us what to do and also how to do it. Dia memberitahukan kepada kita bagaimana cara melakukannya dan juga beritahu kepada kita untuk melakukannya. He gives us the theory and also the practical of how this works. Jadi dia memberitahukan kepada kita teorinya dan juga mempraktekannya bagaimana itu bisa bekerja. So we're going to start by looking at the theory, the Word of God. Jadi kita mau melihat pertama teori dari firman Tuhan. What does God call us to do? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Hebrews 10:24. Di dalam Ibrani 10:24, Let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching.
Ibrani 10:24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hallelujah. So what this is saying Jadi apa yang dikatakan is melalui it's ayat talking ini? about gathering together as believers, Apakah di sana dikatakan bahwa kita sekedar berkumpul sebagai orang percaya? just like you are this morning. Sama seperti halnya kita pagi hari ini. And it's talking about this is necessary to build up and encourage one another. Dan ini adalah hal yang pentingnya, sangat penting bagi kita untuk membangun satu dengan yang And lain. it's very clearly saying, don't stop doing this. Dan sangat jelas dikatakan di sana, jangan berhenti And melakukannya. even so much more as you see the day of Christ approaching, which is the second coming. Dan sama halnya bagaimana halnya juga kedatangan Tuhan Yesus akan segera datang, kedatangan yang kedua kalinya. Every morning I wake up, I look at the news, Dan setiap pagi saya bangun, saya melihat berita, and I say, wow, the world is still here. Amazing. dan saya bilang dunia masih ada, luar biasa. Because sometimes it really looks like things are going to blow up starting from the Middle East. Dan kadang-kadang kalau kita melihat sama seperti halnya seperti meledak seperti yang di Timur Tengah. Because Jesus is coming back Karena Yesus akan segera very kembali. soon. Sangat segera. And the Bible says, even so much more, we should be meeting together and encouraging one another. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa bahkan kita pun seharusnya harus saling berkumpul, kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. And we're going to look at this a bit this morning. Dan kita akan melihat dengan hal ini pagi ini. Amen. And this is also designed to equip you to help other people around you. Dan ini juga direncanakan untuk memperlengkapi kita supaya kita juga bisa menolong orang lain di sekitar kita. So the Word of God will not only help you or relate to your life specifically, but also so you can pass this on to others. Jadi firman Tuhan ditujukan bukan hanya sekadar untuk menolong diri kamu secara pribadi, tetapi juga supaya kamu juga bisa menolong dan meneruskannya kepada orang lain. Who wants to help other people here? Siapa di sini yang ingin menolong orang lain? Amen. To become a servant of God means we're not just helping ourselves, we're helping others. Menjadi melayani Tuhan maksudnya adalah bukan hanya melayani diri kita atau menolong diri kita, tetapi juga menolong orang lain. So this is a very clear instruction or a very clear commandment. Dan ini adalah instruksi yang sangat jelas dan juga perintah yang sangat jelas. But let's see at the practical how they applied this, and we see that in the book of Acts. Dan mari kita lihat kembali bagaimana caranya hal yang praktis ini bisa kita praktekkan langsung di dalam kehidupan kita. Kita lihat di buku Kisah Para I Rasul. love the book of Acts Saya senang dengan buku Kisah Para Rasul. because it shows us in a very practical way how the disciples did everything that Jesus taught them. Dan karena di dalam ayat ini dipilih murid-murid dapat melakukannya apa yang disuruh oleh Yesus untuk mereka lakukan. So if we're confused about anything, we just look at the book of Acts and see how they applied it, how they practiced it. Jadi kalau kita bingung tentang sesuatu, kita bisa langsung pergi ke buku Kisah Para Rasul dan kita bisa melihat di sana bagaimana bisa kita melakukannya. If you're thinking that Jesus didn't give enough instruction in the Gospels, just look at the book of Acts and see how the disciples applied everything Jesus said. Dan kalau kita berpikir bahwa Yesus tidak memberikan kita instruksi yang jelas, kalau kita menemukan di dalam Alkitab, kita bisa pergi kepada Kisah Para Rasul ini dan kita akan bisa menemukan bagaimana caranya kita untuk melakukannya. So this picture was taken from the day of Pentecost when the church was born. Dan gambaran di dalam ayat ini diambil di hari Pentakosta pada waktu gereja mula-mula lahir. And this is how the atmosphere when the church first started, this is the atmosphere. Dan inilah situasi atau keadaannya pada gereja mula-mula. This is the pattern that the Bible gives us to say this is how church should be. Dan inilah pola yang sama yang Yesus lakukan. Seperti inilah seharusnya gereja. God is giving us a very clear standard. He says, this is what I want my church to look like. Dan di sini kita dengan jelas Yesus membuat perkataan di sana, seperti inilah yang ingin saya supaya gereja saya lakukan. Now, if you know the day of Pentecost, Dan kalau kamu tahu hari how many have Pentakosta, heard of the day of Pentecost? berapa orang kita tahu hari Pentakosta? It started with a prayer meeting, Mereka dimulai dengan pertemuan doa, and then the disciples got filled with the Holy Spirit, dan murid-murid dipenuhi dengan Roh and Kudus. then Peter began to preach the gospel. Dan Petrus akhirnya memberitakan kabar Injil. People heard this, and the Bible says, cut to their heart. They said, what should we do?
Dan orang-orang mendengarkan kepada khotbah itu dan orang-orang mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Peter says you need to repent and be baptized, Dan Petrus mengatakan kamu harus bertobat dan memberi dirimu dibaptis. and you're going to receive the Holy Spirit. Dan kamu akan menerima Roh Kudus. And the Bible says the very next thing, Dan Alkitab menuliskan selanjutnya 3,000 people got saved and baptized. 3.000 orang akhirnya diselamatkan dan It's dibaptis. just like what we saw last night. Sama halnya seperti yang kita lihat tadi People malam. responded to the gospel. Orang-orang merespon kepada Injil. And the Bible tells us the pattern of what they should do and how we should help those people that are responding to the gospel. Dan juga kita memberitahukan kepada mereka pola yang sama di dalam Alkitab pada saat mereka merespon dan apa yang harus mereka lakukan setelah itu. They should get baptized. Mereka harus dibaptis. And then the very next verse, Dan di ayat selanjutnya, this is what it said they did. dan inilah yang mereka lakukan. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and prayers. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. This is the church. Itu adalah gereja. And this is the pattern that God says, this is what I want my church to look like. Dan itu adalah polanya, dan Yesus mengatakan, saya mau seperti inilah seharusnya gereja. The building they met in was not important. Dan gedung mereka sebenarnya tidak begitu penting. Sometimes they met in a temple, sometimes in houses. Kadang-kadang mereka bertemu di dalam bait Allah, kadang-kadang mereka bertemu di rumah-rumah. But wherever they met, the Bible says they listened to the apostles' instruction. Tetapi Alkitab mengatakan dimanapun mereka bertemu, orang-orang ini mendengarkan instruksi atau pengajaran dari rasul-rasul. They prayed together. Mereka berdoa bersama-sama. They fellowship together. Mereka berkumpul atau And I berfellowship. just want us to quickly look at these three things, Dan kita akan melihat dengan cepat ada 3 hal di because sini. that's what church is about. Dan inilah seharusnya bagaimana And gereja. we need to see this as an essential for every Christian. Dan ini sangat penting bagi semua orang Kristen. If we look at the example in the book of Acts, Kalau kita melihat contoh di dalam kisah para and if we rasul, look at the clear instruction in the book of Hebrews, dan kalau kita melihat dengan jelas instruksinya di kitab Ibrani, the Bible says, don't stop doing this. We need to continue to do this. dan Alkitab mengatakan jangan berhenti kamu melakukannya, seharusnya kamu terus melakukannya. So first we see that the house of God or the church was a place of instruction. Dan kita mau pertama melihat bahwa gereja atau rumah Tuhan itu adalah sebagai tempat untuk kita mendapat instruksi. This is written so we can put first things first. Jadi ini tertulis, jadi kita harus menaruhkan yang pertama dan yang utama. Firstly, it was a place of instruction. They came to hear the apostles' teaching. Dan yang pertama adalah datang kepada tempat pengajaran dari rasul-rasul itu. Amen. Recently I heard one new convert say, I just want to know God better. Dan baru-baru ini saya mendengarkan orang yang baru bertobat, dia bilang, saya ingin mengenal Tuhan lebih baik lagi. What a healthy thing to say. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat sehat untuk kita ucapkan. If a person is truly born again, Kalau seseorang benar-benar atau sungguh-sungguh lahir they baru, will want to know God. mereka ingin tahu siapa Tuhan. If they don't want to know God Kalau mereka nggak mau tahu siapa itu and have Tuhan, no desire to progress in their knowledge of God, dan mereka tidak ada hasrat atau keinginan supaya mereka mengalami peningkatan di dalam they're mengenal probably Tuhan, not born again. mungkin orang itu belum lahir If a baru. person has no appetite to come to church, Kalau ada orang yang tidak memiliki keinginan untuk datang ke they gereja, didn't get what I got. berarti dia tidak menemukan seperti apa yang saya I don't know alami. what they got, but they didn't get what I got. Saya menemukan apa yang saya dapatkan, tetapi dia tidak menemukan hal yang Because sama. before I got saved, I never went to church. Sebelum saya diselamatkan, saya nggak pernah ke gereja. I avoided churches. I Saya- avoided Christians. Saya menghindari gereja, saya menghindari orang-orang Kristen. I didn't respect the Bible. Saya nggak menghormati Alkitab. But when I got born again, Tetapi saat saya lahir I had baru, a hunger for the Word of God. saya merasa lapar kepada firman I found a Tuhan. Bible in my parents' home, Saya menemukan Alkitab di rumah orang and tua I saya, began to read it every day. dan saya mulai membacanya setiap hari. Why?
Kenapa? Because somebody forced me? Apakah karena seseorang memaksa saya? No, because I was born again. Tidak, karena saya sudah lahir baru. That's what happens when somebody's born of the Spirit. Dan itulah yang terjadi pada saat seseorang lahir di dalam roh. They want to know God. Mereka ingin tahu Tuhan. In those days, we were given a little form to fill out when we got saved. Dahulu, pada waktu kita diselamatkan, kita harus mengisi seperti form atau formulir. And on that form, it asks your name and birthday. Dan di dalam formulir itu akan dituliskan namamu dan juga tanggal lahirmu. And what special need you have. Dan apa kebutuhan khusus yang kamu And butuhkan. I thought, oh, what special need? Jadi saya berpikir, apa ya kebutuhan I saya? wrote, I want to know God. Jadi saya tulis di sana, saya ingin I tahu need siapa to know Tuhan. God's word. Saya ingin tahu tentang firman Because Tuhan. that's what I didn't have. I needed it. Karena itulah yang tidak saya punya, jadi saya ingin So memilikinya. the first thing, the house of God is a place of instruction. Jadi yang pertama sekali adalah rumah Tuhan itu adalah menjadi tempat kita mendapat instruksi atau arahan. You'll receive instruction for your life Kamu mendapatkan arahan bagi hidup and kamu also how we can help others. dan juga bagaimana cara kita menolong orang How lain we can overcome in the challenges of life. dan bagaimana kita bisa mengatasi tantangan dalam hidup. Amen. The Bible says regarding the word of God, Dan Yesus mengatakan berdasarkan kepada firman Tuhan, this is a very powerful scripture. dan ini adalah ayat yang sangat luar biasa. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Do you want to be thoroughly equipped for every good work? Dan maukah kamu supaya diperlengkapi di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan? That's what happens at church. We are fed the word of God, which equips us for every act of obedience to God. Jadi itulah yang terjadi pada saat ada kita di dalam rumah Tuhan, kita diperlengkapi supaya kita juga dapat menemukan apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan And for kita. the people who come here regularly, Dan orang-orang yang setia datang ke tempat ini, you'll notice that in the sermon, in the messages and the teachings, there's a great variety. dan kamu tahu bahwa di dalam setiap pengajaran atau firman yang disampaikan, di sana adalah keutamaan yang ditujukan melalui firman We itu. learn about forgiveness, Kita belajar tentang about pengampunan, blessing, tentang berkat, about how to overcome trials and temptations, dan tentang bagaimana cara kita mengatasi ujian dan juga godaan. how to get along together. Bagaimana kita tersambung satu dengan yang lain. And like we said this morning, how to overcome conflicts. Seperti yang sudah kita bahas tadi pagi, bagaimana There are kita mengatasi konflik. so many different topics. Ada begitu banyak topik yang How to berbeda-beda. evangelize, Bagaimana caranya how melakukan to be penginjilan. effective for God, Bagaimana kita menjadi orang yang efektif bagi how Tuhan. to maximize your reward in heaven. Dan bagaimana cara kita untuk memaksimalkan upah kita di sorga. All of those topics are important. Dan semua topik yang disampaikan semuanya penting. And I've noticed that as people come more and more to church, they get more equipped to face the challenges of life. Dan saya tahu itu karena setiap kali mereka lebih lagi datang ke gereja, mereka lebih lagi dimampukan, lebih efektif lagi di dalam mengatasi hidup mereka. So God's plan is to equip you. Jadi Tuhan rencananya adalah untuk memperlengkapi kita. Secondly, God's house or the church is a place of connection. Dan rencana yang Tuhan bagi yang kedua adalah rumah Tuhan bagi kita untuk tersambung satu dengan yang lain. Amen. How many people like to connect with people? Berapa orang kita suka tersambung atau terhubung dengan orang lain? Come on, this is Indonesia. Ayo, ini Indonesia. This is a very social place. Ini adalah tempat yang paling sosial, tempat yang paling ramah. This is a place where after we finish church, nobody leaves for at least an hour. Everybody's busy connecting. Jadi orang di sini adalah tempat yang dimana setelah kita selesai ibadah sekalipun orang nggak langsung buru-buru pulang. Mereka meluangkan waktu bahkan berjam-jam untuk terhubung satu And dengan yang that's a lain. very healthy thing. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sehat. Because we are social creatures, we need to connect. Karena kita adalah makhluk sosial, kita butuh terhubung satu dengan yang And so lain. the Bible says when they met together, they broke bread and they fellowship together. Dan sama halnya seperti yang dikatakan dalam ayat
kita bahwa mereka bertemu dan mereka harus memecahkan roti bersama-sama, mereka makan bersama. They encouraged each other. Dan mereka menguatkan satu dengan yang Amen. lain. That's what the scripture says church is for. Dan itulah yang dikatakan Yesus tentang gereja seperti itulah seharusnya. Amen. That you can see the word they continued and in fellowship with one another. Dan kita bisa melihat mereka bertekun dalam pengajaran satu dengan yang lain. Amen. And in the Hebrews, in the first verse we read, it talks about considering each other in order to stir up love and good works. Dan kalau kita melihat di dalam Ibrani bahwa mereka saling memahami satu dengan yang lain dan mereka saling membangun di dalam pekerjaan yang baik. Amen. And so exhorting one another, verse 25. So exhorting one another talks about strengthening, coming alongside personally just to strengthen one another. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat 25 di sana dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya adalah supaya kita saling terhubung, menguatkan satu dengan yang lain. So the result is church becomes a place of inspiration, becomes a place of growth. Dan akhirnya gereja pun menjadi tempat inspirasi karena gereja itu juga bertumbuh. Where every single member plays a part. Dan setiap jemaat, setiap orang mereka memainkan peran mereka. You can be encouraged Kamu bisa menjadi seseorang yang memberikan and you can semangat encourage others. dan kamu juga bisa menguatkan orang lain. How do you encourage others? Bagaimana caramu menguatkan orang lain? Somebody might say, "Oh, but pastor, I don't know enough about the Bible." Dan mungkin seseorang bilang, oh pastor aku nggak tahu apapun tentang Alkitab. You can encourage somebody just by being their friend. Kamu bisa menguatkan mereka sekedar hanya dengan berteman dengan mereka. You can encourage somebody just by being present in church. Dan kamu bisa menguatkan seseorang dengan hadirmu saja di gereja. Just by listening to somebody, Dengan mendengarkan kepada seseorang. offering to pray for them. Atau menawarkan supaya kamu berdoa bagi mereka. You can be a blessing or an inspiration by being faithful to the house of God. Kamu bisa menjadi berkat, kamu menjadi inspirasi dengan kamu datang setia ke dalam rumah Tuhan. Amen. We see the word here in the book of Acts that when they met together, the result was gladness. They ate with gladness and simplicity of heart. Dan kalau kita Verse melihat di dalam 46. ayat Kisah Para Rasul, di sana dikatakan di ayat terakhir, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. We should be happy in the house of God. Kita harus bergembira di dalam rumah Tuhan. Amen. You know, every time we come, God has upgrades for you. Dan setiap kali kita datang ke dalam rumah Tuhan, Tuhan ingin meningkatkan sesuatu dalam hidup kita. How many ever get upgrades for perhaps your phone gets upgrades and updates? Dan berapa orang kita pernah melakukan mengupgrade handphone kita atau mengupdate handphone kita. Amen. We need to keep up to date. Jadi kita terus perlu untuk terus mengupdate-nya setiap hari. That's what happens when we come to church spiritually. Dan itulah yang terjadi kepada kita pada saat kita datang ke gereja secara rohani. But this happens in the context of community. Tetapi hal ini di dalam konteks yang dibicarakan adalah sebuah komunitas. You see, this is a live stream generation. People, but I can stay home and just watch the YouTube. Dan kita tahu bahwa sekarang ini adalah generasi live stream. Jadi mereka bisa bilang, aku bisa kan menontonnya di rumah melalui handphone saya atau dari YouTube. But something's very missing. Tetapi ada yang hilang di And sana, it's the connection. yaitu terhubung, It's the hubungan. opportunity you have to serve and encourage your brethren. Kesempatan bagi kamu untuk melayani atau menguatkan saudara dan saudari. When you and I get saved, Pada waktu saya the diselamatkan, Bible says God has a place for you in His church. dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memiliki tempat bagi kamu di dalam gerejanya. It's a privilege to be saved. Adalah suatu kehormatan atau keistimewaan bagi kita And it's a diselamatkan. privilege to be part of God's house or God's church. Dan menjadi sebuah kehormatan atau istimewa bagi kita menjadi bagian dari rumah Tuhan. The Bible says, happy is he whose sins are forgiven. Dan Alkitab mengatakan berbahagialah mereka yang dosanya diampuni. But with that privilege also comes a responsibility. Tetapi kita juga tahu bahwa hak istimewa itu
selain daripada hak istimewa itu, kita juga punya tanggung And jawab. I remember after I had been saved just a few weeks, Dan saya mengingat setelah saya diselamatkan beberapa minggu kemudian, I began to realize that God had a job for me in the church. dan kemudian saya menyadari bahwa Tuhan memiliki pekerjaan yang harus saya lakukan atau terlibat di dalam gereja. Not just to sit there and be fed, Bukan hanya sekadar duduk saja di situ dan diberi makan, but that I could also play a part. I could be active. tetapi saya juga bisa mengambil peran saya juga bisa menjadi aktif. I began to look at other new converts. Dan akhirnya saya melihat petobat-petobat baru yang lain. And there was a guy that would come to church and I would speak to him and encourage him. Dan saya melihat ada seorang pria datang ke gereja dan saya datang bertemu dengan dia dan saya menguatkan dia. But one day I noticed he wasn't there. Dan suatu hari kemudian saya menyadari dia nggak lagi datang ke And gereja. then the next week he wasn't there. Dan minggu berikutnya dia juga So nggak I datang. went to the pastor. Dan saya datang And I menghampiri said, pastor saya. Pastor, do you know this brother so-and-so? I haven't seen him for a couple of weeks. Dan saya bilang ke pastor saya, Pastor, kamu ingatkah yang ini, orang ini, yang ini? Saya nggak melihat mereka beberapa minggu ini. I was only a new convert. Padahal waktu itu saya masih petobat baru. And so the pastor says, yeah, I noticed he wasn't there. Do you know him? Dan pastor saya bilang, iya, saya tahu dia nggak ada di sini, nggak datang. Kamu tahu kemana And dia? I said, yeah, I guess I do. Dan saya bilang, saya pikir saya He says, tahu. he said, Brian, why don't you go and reach out to him? Dan akhirnya pastor saya bilang, Brian, kenapa nggak kamu pergi menjangkau orang itu? And for me, this was a revelation. I could go and reach out to him. I thought that was the pastor's job. Jadi saya pada waktu itu seperti saya mendapatkan ilham atau wahyu dan saya berpikir, ini pekerjaan saya, seharusnya saya pikir bahwa itu adalah pekerjaan pastor, tetapi saya bisa juga melakukannya. And I remember this 3 years later. I can still remember this clearly. I went to go and visit that guy to encourage him to come back to church. Dan walaupun sudah 35 tahun sampai sekarang saya masih bisa mengingat kejadian itu dan orang itu. Saya mengingat kembali, saya menguatkan dia dan mengundang dia untuk datang ke gereja kembali. Amen. And I began to realize that I had a place and God has a place for every member in the church. Jadi saya pun menyadari bahwa Tuhan memiliki tempat atas kita dan kita juga memiliki tempat di dalam gereja. Kita mempunyai peran. Do you know the Bible teaches that every believer has a sacred responsibility Dan kamu tahu bahwa setiap orang yang percaya, setiap daripada kita memiliki tanggung jawab to encourage their brethren, untuk menguatkan saudara dan saudari kita. as the Bible says here. Seperti yang dikatakan oleh ayat This ini. is not just a suggestion. Dan ini bukan hanya pilihan, This is God's will. tetapi ini adalah kehendak He's Tuhan. saying you need to do this. Dan Alkitab mengatakan harus kamu lakukan. This is your responsibility as a team member Ini adalah tanggung jawab kamu sebagai bagian dari tim to be faithful to the house of God. untuk tetap setia datang ke rumah Tuhan. And that's why the Bible says that they were faithful to do this and that they didn't neglect it. Dan karena itulah Alkitab mengatakan mereka dengan setia tetap melakukannya dan mereka tidak mengabaikannya. In Acts 2:42, they continued steadfastly. That means they continued to do it in an ongoing way. Dan di dalam Kisah Para Rasul kita melihat mereka bertekun dalam pengajaran, artinya adalah mereka terus melakukannya tanpa henti. Let's ask ourselves, how devoted or how committed am I to the house of God? Jadi mari kita tanya diri kita, seberapa setiakah kita ke dalam rumah Tuhan. I remember as a new convert being impressed by how faithful the other brothers and sisters were to the house of God. Dan saya juga mengingat pada waktu saya menjadi seorang petobat baru dan saya terinspirasi dari kesetiaan dari jemaat-jemaat atau saudara-saudara yang sudah lebih lama di gereja. They had a vision for their future. Mereka memiliki visi atau pandangan bagi masa depan And this mereka. was infectious. I began to catch the same vision. Dan ini membawa dampak bagi saya. Akhirnya saya menangkap visi yang sama dengan mereka. Do you know this morning that God has a specific plan and purpose for your life? Tahukah kamu pagi hari ini bahwa Tuhan memiliki tujuan yang spesifik bagi hidup And kamu? that's discovered in the house of God. Dan kamu hanya dapat menemukannya di dalam rumah Tuhan. That doesn't mean we give up our jobs, Ini bukan bermakna bahwa kita berhenti dari pekerjaan stop kita, going to school, berhenti pergi ke sekolah, stop everything else. berhenti dari segala semua kegiatan. But the house of God is a necessary dimension that we will grow in the things of God.
Tetapi gereja adalah sebuah dimensi yang sangat penting di mana kita bisa bertumbuh di sana tentang hal-hal that Tuhan. you'll fulfill your destiny, Sehingga kita bisa memenuhi tujuan kita atau masa depan so kita. you'll get married to the right person. Sehingga supaya kita juga satu hari nanti menikah dengan orang yang tepat. Hallelujah. So that you will have a healthy and productive spiritual life, Dan kamu juga secara rohani kamu menjadi produktif. that you win other people to Christ. Dan kamu akhirnya memenangkan jiwa bagi Kristus. All of these people are linked to our faithfulness to be in church. Dan orang ini perlu dibimbing supaya mereka tetap setia datang ke dalam rumah Tuhan. I remember getting that understanding, Dan saya mulai mengingat tentang ketika saya mendapatkan pemahaman and I itu. thought, I'm going to be in every service. Saya akan harus tetap ada di dalam gereja setiap kebaktian. I remember a number of years ago, I was working on a roof. Dan saya mengingat tahun-tahun sebelumnya ketika saya bekerja di dalam konstruksi atau atap rumah. And I fell through the roof. It just collapsed. Dan saya jatuh dari atap itu ke bawah. And I broke 4 ribs. Dan tulang rusuk saya patah 4. Okay, so I was quite an important team member in my working team. So I continued to work with 4 broken ribs. Jadi karena saya adalah salah satu inti daripada tim kerja itu, sekalipun tulang rusuk saya patah 4, saya paksakan datang ke I gereja, knew ke kerja. if I didn't work, the other guys wouldn't be able to work. Dan kalau saya nggak datang bekerja, maka yang lain nggak akan So bekerja. with 4 broken ribs, it kind of limited what I could carry. Dan sekalipun dengan rusuk yang patah dan terbatas, saya masih tetap mengangkat. Has anybody ever here broken some ribs? Pernahkah ada di sini yang mengalami So you know patah what tulang, that feels like, right? patah It's rusuk? very uncomfortable. Tentu itu nggak nyaman sama But I sekali. could still function, I could still breathe, Masih tetap berfungsi, memang I could masih still bernapas, saya masih I could berjalan, still do some work, saya masih bisa melakukan pekerjaan yang lain, and I could still go to church. dan saya juga masih bisa datang ke gereja. Because my thinking is like this. Karena pemikiran saya adalah seperti ini. If I'm still able to work, Kalau saya masih saja sanggup bisa datang bekerja, is God less important than money? apakah Tuhan tidak begitu penting dibandingkan uang? Is God less important than my boss? Apakah bos saya lebih penting daripada Tuhan? Yeah, that's a good question, right? Itu adalah pertanyaan yang baik, tidak? And so, I went to church. Jadi karena itulah saya tetap datang ke gereja. Amen. When I get like a small maybe feeling of not being well, Dan mungkin kamu tahu bahwa ketika saya merasa nggak begitu enak di dalam tubuh saya, usually I would continue to go to work, right? dan biasanya memang saya tetap terus pergi bekerja. Unless you're, coughing and sneezing. Dan walaupun kamu batuk ataupun bersin-bersin, But why do we force ourselves to go to work? Because we need money, right? kenapa kita memaksakan diri kita tetap pergi bekerja? Kenapa? Ya karena kita butuh uang. Does anybody here need money? Apakah ada orang di sini yang butuh uang? And if you don't go to work, sometimes you don't get paid. Dan kadang-kadang kalau kita nggak bekerja, kita kan nggak dibayar. But is God less important than money? Jadi apakah Tuhan sebegitu tidak pentingnya dibandingkan uang? That's a good question. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang baik untuk kita So why pikirkan. would we be faithful to work but not faithful to the house Jadi of God? kenapa kita bisa saja setia kepada pekerjaan kita, tetapi kita tidak bisa setia datang kepada Tuhan? And so, because if we believe what the Bible says here, Kalau kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini, that the church is a place of inspiration, bahwa gereja adalah tempat bagi kita mendapatkan inspirasi, instruction, mendapatkan arahan atau Connection. petunjuk, atau terhubung satu and dengan yang that lain. God has a vital place for you to play. Dan Tuhan memiliki sebuah bagian bahwa bagian itu adalah hal yang fatal yang harus kamu mainkan di dalam gereja. Your place in the house of God inspires others. Bagian kamu di dalam rumah Tuhan itu akan menginspirasi orang lain God juga. has given gifts and talents to every one of us Dan Tuhan akan memberikan kepada kita talenta dan juga karunia kepada setiap that are kita. needed in the house of God. Yang dimana talenta ini dibutuhkan di dalam rumah Tuhan. Thank God for musical people. Terima kasih untuk semua mereka pemain musik. Thank God for those that love to organize. Dan puji Tuhan untuk mereka yang suka mengatur Thank di dalam gereja ini. God for those who love to clean. Dan bersyukur kepada mereka yang suka melakukan bersih-bersih. Thank God for those who love to show hospitality. Dan puji Tuhan kepada mereka yang begitu
begitu ramah tamah kepada orang lain. God has given us those gifts Tuhan memberikan kita semua karunia ini so that we can use them to build the house of God. supaya kita bisa membangun gereja Tuhan. The reason to be faithful to the house of God, Dan alasannya kenapa kita harus setia datang ke dalam rumah I can Tuhan. be honest about this. Saya mau jujur tentang hal ini. I don't have this idea that, oh, if I miss a service, I'm going to go to hell. Dan saya nggak pernah memikir seperti ini. Oh, kalau saya kelewatan satu kali nggak datang ke gereja, saya akan pergi ke neraka. That's not how I think. Bukan seperti itu cara saya berpikir. It's really motivated by the love of Christ. Tetapi saya termotivasi karena kasih Tuhan. Amen. It's not the fear of going to hell that motivates me to be faithful. Jadi bukan termotivasi karena takut pergi ke neraka, But melainkan termotivasi because karena kasih Tuhan. I believe God loves me. Saya percaya Tuhan mengasihi saya, He's got the best plan. dan itu adalah rencana I terbaiknya. want to follow that plan. Dan saya mau mengikuti rencana itu. I want to encourage others to follow that plan. Dan saya juga mau menguatkan atau mendorong setiap orang di sini untuk mengikuti rencana Tuhan. Because God has the best plan. Karena rencana Tuhan senantiasa yang terbaik. Amen. I want to encourage you, amen, follow God's plan. Dan saya menguatkan kamu, mendorong kamu untuk mengikuti rencana Because Tuhan. God has the best future for you. Karena Tuhan memiliki rencana masa depan yang paling terbaik bagi kamu. Hallelujah. Let's pray.